Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya, buat saya untuk bisa sharing. Hari Kamis saya sudah sharing ya, hari ini saya 2 sesi, nanti sore datang lagi ya, temanya beda, tenang ya. Nanti sore temanya beda, yang mau datang boleh supaya pengurapan Tuhan luar biasa ya. Nah tadi saya duduk di sana, saya nangis, waduh tarik hadirat Tuhan luar biasa ya. Satu hal tadi saya duduk di sana, Tuhan bilang gini buat hidup saya, Tuhan bilang gini, apa yang aku titipkan dalam hidupmu selama ini bukan sesuatu yang nyaman, ya, bukan sesuatu yang nikmat, tapi aku titipkan engkau salib. Karena di balik salib aku titipkan banyak jiwa-jiwa. Saya langsung nangis saudara. Dan Tuhan bilang gini, dan yang aku lihat dalam hidupmu, kamu tetap bermegah. Orang kalau dititipi salib biasanya marah. Orang maunya pikul nyaman Tuhan, pikul harta Tuhan. Kalau pikul salib kan tidak enak saudara. Tapi berapa banyak kita tanpa kita sadari, Tuhan itu cari orang-orang yang setia pikul salib, sangkal diri setiap hari. Dan waktu itu terjadi, saudara enggak terpuruk, saudara tetap bilang gini, oke Tuhan, salib itu mulia. Sementara banyak orang kejar yang penting nikmat, pikul dosa enggak apa-apa, pokoknya nyaman. Dan beberapa hari yang lalu saya itu terima konseling dari seorang ibu yang histeris saudara. Dia bilang ini, Bu Eli hidup ini enggak adil, dia bilang teriak. Saya tanya, Bu, kan ibu sudah ngalami pemulihan, saya bilang ada apa lagi? Pemulihannya cuman sekejap, enggak lama jatuh lagi dalam penderitaan. Saya bilang ya ini realita hidup di dunia. Ibu enggak bisa nuntut hidup ini ideal. Hidup yang tanpa air mata, tanpa penderitaan, tanpa orang jahat nanti hidup kekal. Lah kalau ibu mau kejar hidup ideal, Tuhan bilang gini, yuk pulang ke rumah Bapak. Ibu mau pulang ke rumah Bapak? Oh enggak mau, masih ada anak kecil. Ya sudah, hidup di dunia ini ikut Kristus, apa saudara? Pikul salib, sangkal diri setiap hari. Jadi kalau ada orang yang hidupnya proses demi proses dilewati, kita jangan menghakimi. Yang penting dia hidup benar. Dan saya tanya, kenapa Bu masalahnya lagi? Dan singkat cerita ibu ini bilang gini, saya tahu ibu ini suaminya waktu itu lagi bermasalah ya, punya wanita lain. Dan ibu ini suatu kali suaminya itu dalam keadaan sakit kembali sama dia. Tapi enggak perkara yang mudah, sakitnya itu kena HIV. Dan waktu itu dia tanya sama saya, Bu, banyak orang yang kasih masukan buang. Orang sekitar saya jangan mau. Waktu enak dia lupa. Tapi waktu dia sakit, dan ini tidak main-main loh. Sakit ini parah gitu. Tapi saya cuma bilang, Bu, sudah ibu jangan dengar apa kata dunia. Ibu tunjukkan kasih Kristus. Walaupun engkau mungkin ngalami sesuatu yang sakitnya luar biasa, tapi kita mau belajar untuk memberikan kasih di saat balasannya enggak ada. Ibu memberikan kasih karena ibu mau praktek kasihnya Kristus yang tanpa syarat, tanpa batas, bisa menerima apapun apa adanya seperti Kristus refleksinya. Kristus itu terima kita apa adanya, bukan ada apanya. Kristus itu bisa mengampuni kita, enggak ada syarat, enggak ada batasan. Kenapa kita terima kasih Kristus 100%, ibu cuman berinya dikit. Ini waktunya praktek dan singkat cerita dia turuti, dia update, Bu, puji Tuhan.
Suami saya berubah, mau berdoa sekarang. Ya, sekarang bisa kusyuk, bisa minta maaf sama saya. Dalam hati saya ya mau mati. Ya pasti tapi saya nggak ngomong. Saya cuman gini, Bu, tetap jaga hati, tetap jaga hati. Apapun yang ibu lakukan ini bukan buat suami. Karena saya tahu kalau suatu kali disakiti dia akan kecewa. Saya bilang ini buat Tuhan ya Bu. Apa yang kau tabur enggak masuk akal. Mengasihi orang yang dalam tanda kutip. Singkat cerita saya nggak update, dia nggak update lagi. Saya pikir hidupnya sudah nyaman. Dia bilang, Bu, iya sekarang suami saya sudah luar biasa. Bahkan dia sudah kesaksian bagaimana suaminya dipulihkan. Sekarang cari Tuhan sama-sama, bisa mesbah sama-sama. Dan tidak lama dia telepon, aduh Bu, sudah sehat, sudah sembuh, kembali lagi Bu. Sama orang yang sama lagi. Saya bilang, Bu, Ibu tetap orang yang menang. Ibu jangan lihat yang wanita ini bisa menang merebut ibu. Ibu hari ini ingat ya, ibu pikul salib mulia. Wanita itu dan suamimu pikul dosa. Bu, kalau yang pikul dosa dia bilang, iya Bu bisa ketawa-ketawa sekarang Bu, wanita itu bisa posting action gitu. Saya bilang, yang pikul dosa aja bisa ketawa-ketawa nikmati dosa. Lah ibu pikul salib sama Kristus, ibu mau babak belur. Mana nanti yang lebih mulia ujungnya? Yang pikul salib akan indah pada waktunya, yang pikul dosa akan jatuh pada waktunya. Itu sudah hukum tabur tuai. Ibu jangan kalah ya, ayo. Ibu pikul salib, sana pikul dosa. Jalan maju kuat-kuatan. Masa yang pikul salib, pikul laku bersama aku. Ibu disertai Tuhan, ibu mau bunuh diri, ibu mau menyerah. Ini pikul dosa loh Bu. Hari itu dia mulai punya persepsi yang baru. Dia bilang, oke Bu, jadi saya tetap melayani Bapak, tetap baik. Dosa itu lepas kendali ke tangan Tuhan. Ibu bukan diciptakan jadi hakim yang menghakimi. Ibu bukan diciptakan jadi istri yang hari ini menghukum suami. Tapi ibu diciptakan sebagai penolong. Kalau suamimu sakit, tolong supaya kita bawa pasangan-pasangan kita ini tetap menikmati nanti keselamatan. Kadang kita berpikir kok enak, biarin aja Bu. Banyak istri-istri bilang ini biarin aja Bu. Saya sudah malas berdoa, nanti kalau saya doakan masuk surga lah kok enak. Ya kalau dia berdosa ya saya nggak mau doain supaya dia tidak selamat. Nah ini hati kita tidak benar. Hari ini kita belajar tentang kedewasaan rohani. Yuk lihat apa yang dikatakan Kitab Mazmur 19, yuk kita buka ayat 14 sampai 15. Apa yang dikatakan Daud? Mazmur 19 ayat 14 sampai 15. Kita baca. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Saudara percaya hari-hari ini kita sedang mengalami masa kesukaran besar. Kita ini lagi masuk masalah, lihat ya, orang masalahnya itu sudah tingkatnya kompleks hari-hari ini. Kita sudah kadang-kadang sampai mikir, enggak kuat ya. Saya itu pernah waktu kita kumpul sama teman-teman saya. Teman saya bilang gini, kamu kenal enggak ya sama si A gitu ya. Dan teman saya bilang, oh iya itu kenal, itu orang topnya ya. Dan dia berkata dulu rumahnya aja yang ditempati 1 meter. Itu seperti di daerah yang nomor 1 di kota kita. Ya 1 meter itu rumahnya aja, 1 meter loh saudara. Itu sudah 150 juta. Saudara bisa bayangin dia punya rumah itu ribuan meter saudara. Saudara bisa bayangin
dengan uang seperti itu, pernah bermimpi enggak orang sekaya itu bisa jatuh? Jatuhnya habis dalam sekejap, habis. Dan teman saya bilang gini, kamu tahu sekarang jadi supir Grab. Hidup ini enggak ada yang bisa saudara banggakan. Saudara mau banggain anak, hari-hari ini saya terima konseling seorang ibu yang nangis digugat di pengadilan. Ketika suaminya, papanya meninggal, Bu Eli, ketika suami saya meninggal, anak yang saya cintai, anak kebanggaan saya yang saya sekolahkan di luar negeri, yang saya bangga-banggakan selama ini, hari ini yang menuntut saya di pengadilan. Ibu ini sampai bilang gini, Bu tolong sampaikan pesan kalau ibu khotbah masukin supaya enggak banyak korban yang terlalu menaruh hati di anak. Semua yang jadi kebanggaan kita, makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hari ini iblis lagi cari mana hatinya. Kalau saudara taruh hatimu di harta, hartamu akan dihabiskan. Begitu hartamu di anak, anakmu akan dihabiskan. Begitu hartamu ada di takut, khawatir. Saya punya teman baik yang selalu takut, khawatir sama kesehatannya. Dikit-dikit check up, ya. Nggak enak bagian belakang, check up. Setiap tahun check up. Nanti nggak enak di perut, check up. Orang takut khawatir, itu yang menimpa. Suatu kali, orang yang rajin check up, makan sehat, divonis dokter kanker stadium akhir, tidak ada obatnya lagi. Makanya hari ini yuk lebih baik, saya paling takut. Kalau saya sudah mulai menyita waktu saya untuk mulai hobi saya, senang-senang saya mulai rem saudara. Karena saya tahu, apa yang melekat kebanggaan saya nanti proses itu akan terjadi. Yang Tuhan mau hari-hari ini, standar anak Tuhan. Pendewasaan rohani adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Itu hukum yang terutama. Hari ini Tuhan tuh lagi uji semua orang, dilihat. Yang tuh dulunya waktu diberkati zona nyaman ya gampang. Tuhanku hebat, shalom, puji Tuhan. Kenapa? Karena semuanya diberkati. Rumah tangga berkat lancar, toko usaha jaya lancar semua, gampang. Tapi coba seperti Ayub, iblis berkata, iya dipageri, keuangan pageri. Coba dilihat sama iblis. Selama ini hatimu melekat di mana? Iblis langsung tembak poinnya sama Tuhan. Ayo coba. Ambil pagar Tuhan di dalam usahanya yang selama ini dia bangga-banggakan. Ambil hartanya, ambil anaknya, ambil semua kebanggaannya. Habis. Makanya hari ini Tuhan lagi lihat loh. Jujur semua itu baik. Dari semua proses yang saya alami 16 tahun. Hanya satu tujuannya. Tuhan geser hati saya. Dari kebanggaan saya dengan keluarga saya digeser. Saya cinta Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya di tengah pelanggaran yang besar hari-hari ini, kesukaran yang besar, Daud berkata, bebaskan dari pelanggaran yang besar. Jangan sampai ketika engkau mengalami masalah besar, pelanggaranmu juga ikut besar. Mulai ambil kompromi, pinjol, judol, ya. Nah berikutnya 15, ini yang perlu kita bahas. Apa yang dikatakan Daud? Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara lihat Daud waktu mengalami kesusahan yang besar, masalah yang besar. Yang dia pikirkan di ayat 14 yaitu jangan sampai hidup bercela dan pelanggaran besar. 3 hal, ucapan mulut dan renungan hati. Hari ini orang yang dewasa rohani,
hidupnya. Buka PowerPoint-nya. Yuk kita lihat belajar 3 hal. Kalau kita lagi ngalami kesukaran besar, badai besar, jangan sampai hidup hari ini rohanimu, hidup cuman hidup di dalam celah dosa. Kita diproses Tuhan itu tujuannya supaya hidup ini tidak bercelah. Tapi kita enggak ingat, kita ini enggak konsen di dalam hidup enggak bercelah. Yang saudara kejar hanya apa? Kapan yang hilang kembali? Kapan kaya lagi? Kapan besar lagi? Kapan rumahku besar lagi? Kapan usahaku besar lagi? Yang Tuhan kejar itu bukan yang besar, tapi yang benar. Kalau hidup kejar besar-besar, enggak usah cari Tuhan Yesus. Ke Gunung Kawi, cari pelarisan, pesugihan. Oh cepat besar, instan. Tapi ujung-ujungnya nyawa yang diminta. Ujung-ujungnya bayar harga babak belur. Tapi buat Tuhan pikul salib, kejar yang benar. Karena kita diproses supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ikut Kristus itu bukan kejar kaya, nyaman, gak ada. Makanya kalau ada pendeta yang berkhotbah, ikut Kristus diberkati, amin. Amin, sebelum berkat proses. Ujian. Makanya kalau tiap hari berdoa, Tuhan berkati aku next supaya 30, 60, 90. Tuhan bilang ini siap. Dapur apinya bukan hanya 3 kali lipat panasnya, masuk 6 kali lipat. 6 kali lipat, saudara harus siap dulu, baru berkatnya 60. Gak ada ikut Kristus. Mau hasil tanpa proses. Tuhan suka proses. Kita sukanya hasil. Kita sukanya dikit-dikit sama Tuhan. Berkati, wah kalau lagu ini seneng kita. Aku diberkati. Ya, coba kalau ada lagu. Ujilah aku Tuhan. Takut, aduh banyak orang gak berani nyanyi itu kayak nantang Tuhan. Tuhan ujilah aku Tuhan. Apakah kau dapati aku ini tetap setia? Berani? Berani? Ayo, berani? Ngomong tiap kali doa, Tuhan ujilah aku supaya ketika engkau dapati hidupku, aku tetap berkenan di hadapanmu. Kesukaran besar boleh terjadi, tapi engkau dapati tidak ada pelanggaran. Wow, yang ada hidup saudara 3 hal ini. Pelanggaran hidupmu, pelanggaran, buka PowerPoint-nya 3 hal yang saya akan bahas. Menjaga hidup tidak bercelah, menjaga mulut dan menjaga renungan hati. Orang kalau enggak dewasa rohani, semua ini enggak akan dijaga. Bocor mulut, bocor hati, bocor perbuatan, semua coba. Ayo jujur, nyanyinya pinter. Ujilah aku Tuhan. Begitu diuji, bocor semua ini. Mulut bocor, ikut Kristus susah. Hidup bukannya tambah berkenan, tambah ikut arus dunia. Pinjol semua. Yang Tuhan mau dengan masalah buat kita hari ini jadi orang benar, malah pelanggarannya tambah besar, penyimpangannya tambah besar. Hari ini yuk lihat satu persatu. Yang pertama, saya ambil firman menjaga hidup tidak bercelah di Roma 13 ayat 13. Apa yang firman Tuhan katakan? Marilah kita hidup, apa saudara? Dengan sopan. Seringkali kita jadi orang Kristen bangga dengan status lamanya. Aku loh KTP Kristen sejak lahir. Tapi jadi pertanyaannya, kita jadi orang Kristen yang sopan enggak? Ternyata banyak orang Kristen yang enggak sopan, ada kategorinya. Makanya jangan nanti kalau sudah ketemu Bapak di surga, saudara cuma bilang gini, aku sudah bernubuat, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberi perpuluhan, membangun gereja, khotbah, tapi hidupmu enggak pernah sopan di mata Tuhan. Saya
Saya waktu baca ayat ini bilang gini, Tuhan jangan sampai loh, saya ini bisa khotbah tiap hari, live tiap hari. Tapi di mata Tuhan saya masuk kategori orang yang tidak sopan. Coba saudara kalau punya anak yang tidak sopan, nyebelin enggak? Walaupun itu anak loh saudara. Tidak sopan di dalam hidup saudara terhadap orang tua. Kita jadi orang tua gimana coba? Rasanya pingin didik anak, jelas. Karena anak yang gak sopan itu yang akan dididik sama Tuhan. Supaya didikan Tuhan jadikan saudara dan saya sopan. Apa yang dimaksud gak sopan seperti pada siang hari? Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Ini berbicara daging. Makanya kalau orang diuji bisa dilihat kok. Saya kalau konselingi seorang wanita, ibu-ibu, saya bisa lihat mana yang dagingnya menyala-nyala sama rohnya yang menyala-nyala. Orang yang dagingnya menyala-nyala itu yang masih hidup sakit hati. Dikit-dikit saya itu kepahitan, sakit hati, harga diri. Nah ini kategori daging. Ini pesta pora daging. Yang dienain daging. Daging harga diri Bu Eli. Sorry, saya bukan burennya. Sorry ngampuni terus seperti Bu Eli. Keset Bu Eli. Ini pesta pora daging. Orang yang dikit-dikit sensi. Tanya Bu Siska pasti tahu pelayanan. Pengerjaan tidak dihormati. Ya saya pernah loh gara-gara enggak. Ada satu jemaat. Lama enggak datang. Pengerja bilang gini Bu Eli. Ternyata si A itu enggak datang ke PD kita, ternyata gara-garanya apa? Waktu salaman sama Bu Eli melengos. Ya ampun, namanya orang misalnya Bu Siska berdiri di situ nyalami jemaat, tiba-tiba belakang ini cowel. Bu Siska sebentar ya, kira-kira waktu saudara salaman ya saya pasti gini, oh iya kenapa? Jujur. Orang kalau masih dalam pesta pora daging, mereka akan bilang gini, sensi. Harga diri disinggung sensi lagi. Keluar, enggak datang. Nanti sesama pelayanan digesek, keluar. Yang ditonjolin ego, emosi, egois. Banyak orang tanpa sadar, saudara sedang tidak sopan. Tuhan aja yang Tuhan dia mau merendahkan diri dan taat sampai mati. Tapi buat kita hari ini hanya disinggung di area ego, sudah marah, sudah meledak-ledak. Itu orang pesta pora daging saudara. Hari ini kita mau hidup di dalam dunia, pesta poranya di dalam roh. Kamu mau nyakiti aku, kamu mau fitnah aku, EGP emangnya gua pikirin. Nah ini yang benar. Jangan terlalu lebay. Hidup seolah-olah sengsaraku tinggal dalam masalah nangis. Orang kalau suka nuntut dagingnya dienakan. Ketika menderita hidupnya hanya merenungi nasib. Nah nasib ya nasib. Tapi waktu orang hidup di dalam pesta roh. Roh akan berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Aku tidak akan takut bahaya. Sebab aku tahu Tuhan yang menyertai aku jauh lebih besar. Itu orang yang hidup dalam pesta roh. Makanya kita hari ini jangan nuntut banyak sama Tuhan. Senyatanya yang perlu kita rubah itu diri kita lebih banyak. Kita ini banyak pelanggaran loh. Di tengah masa sulit, lihat banyak orang. Tuhan kira-kira dengan COVID itu berhasil merubah banyak orang walaupun di lockdown 3 tahun di rumah untuk cari perkenanan Tuhan. Ternyata tidak berhasil Tuhan. Hanya waktu masa itu setelah selesai COVID kembalilah ke dunia kembali. Sudah enak, lupa sama Tuhan. Waktu lihat orang mati bertebaran, orang mulai khusyuk, cari Tuhan. Yang kedua, yuk kita lihat
Buka PowerPoint-nya. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Hari ini pastikan pernikahan itu harus dijaga sampai maut. Orang kalau bisa hari ini, saya selalu ngomong sama ibu-ibu yang konseling, Bu, saya itu punya suami yang parah loh Bu Eli. Ya, ibu-ibu itu kalau keluh ke saya itu kadang saya ketawa, apalagi jemaat saya di Jakarta itu banyak orang Medan. Berapa persen orang Medan, saudara? Karena saya ada di daerahnya orang Medan, ya. Nah, kalau ibu-ibu lagi konseling selalu lucu. Ada seorang ibu yang bilang gini, Bu, saya punya suami yang limited, super limited. Bojen, bokek, bokangguan, boyong, Bu Eli, bepok, semua bom-bombo itu ada di dia. Ya ampun, saya ketawa. Terus apa gunanya saya mempertahankan yang bokek, bojen, bokangguan, boyong? Apa Bu Eli? Kalau Eugene, masih mending. Ini Mek Eugene. Saya ketawa, saya bilang gini, Bu, kita bertahan di dunia ini. Kalau lihat hasil, Ibu pasti kecewa. Kita bertahan di dalam berbagai-bagai pencobaan itu karena kita mau taat firman. Senyatanya waktu ibu bertahan di dalam pasangan yang bom-bom-bombo ini buat Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah engkau jika engkau bertahan di dalam pencobaan. Karena engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Bu, dari bojen, bokek, bokangguan, mahkotanya ibu itu berapa nanti? Bokek bertahan, boyung, ya, enggak punya apa-apa, bepo, ya, bokangguan, semua ibu bertahan. Berapa mahkota yang Tuhan siapkan ketika kita bertahan? Jujur banyak pikiran manusia itu dipenuhi oleh sesuatu yang di luar pemikirannya Kristus. Saya bilang, Bu, ayo bertahan. Ibu jangan lepaskan yang bom-bombo. Yang bom-bombo nanti kalau bertahan, ibu akan diberkati limpah-limpah. Lah enggak semua orang bisa bertahan dari paket yang lengkap. Tapi kalau kita mau ambil paket lengkap, jangan paket hemat. Banyak orang Kristen ambil pahe ikut Tuhan. Maunya paket hemat tapi berkatnya besar. Oh enggak bisa. Justru kalau kita dipercayai Tuhan dengan paket lengkap, ambil karena nanti berkatmu juga akan dilengkapi luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, jangan ada perselisihan dan iri hati. Itu perlu dijaga. Yuk, kalau kita mau dewasa rohani hari-hari ini, jaga. Pesta pora jangan daging itu mati. Hawa nafsu ingat, itu yang perlu dipertahankan rumah tangga. Sampai maut, jangan ada perselisihan. Rumah tangga, jangan cekcok tiap hari cocok. Bangun tidur, lihat pasangan jengkelin. Saya selalu ngajari jemaat yang lu lagi, mulai sekarang berkata cocok. Ya. Walaupun nyebelin cocok. Suami istri bilang tiap pagi cocok. Tidak boleh cekcok. Karena kita mau hidup tanpa perselisihan. Supaya kita tahu orang yang hidup dalam rumah tangga bisa cocok tiap hari. Itu orang-orang yang sopan. Berarti yang tiap hari cekcok tidak sopan. Bertobat. Praktek ya. Yang kedua, yuk. Menjaga mulut, kita percaya, buka aja langsung PowerPoint-nya nanti. Nah, menjaga mulut, kenapa? Karena dalam mulut ini punya kuasa. Di tengah sulitnya hidup, Tuhan tuh lihat loh, orang dewasa rohani, mulutnya enggak akan gampang. Ya, mulutnya enggak akan gampang bocor.
Begitu susah dia tidak akan ngomong gini, memang hidupku sial, memang hidupku apes. Itu bukan orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani saat hidupnya susah, dia tahu mulut ini punya kuasa. Karena hidup mati ditentukan oleh lidah. Dia akan berkata, aku percaya di tengah hutangku Tuhanku sanggup untuk mencukupkan aku bayar hutang. Dan aku masih bisa hidup dari selebihnya. Tepuk tangan. Ini orang yang membuat iblis gemetar. Karena hidup matimu nanti dikuasai lidah, tiap hari engkau memperkatakan, aku diberkati. Bukan karena hari ini keadaanku hutang, tapi aku diberkati karena memang aku orang benar yang ditentukan oleh Tuhan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Iblis tahu ini orang yang punya kualitas rohani luar biasa. Lah saudara, dari orang Kristen dari dulu sekarang sampai sekarang pun tidak ada perubahan. Dari dulu mulutmu ya ember terus, bocor terus. Ini bahaya saudara. Yang kedua, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Lihat apa yang dikatakan firman, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus apa saudara? Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Makanya kalau kita disakiti orang, ibu-ibu banyak. Saya itu sampai ketawa loh, kadang konseling ini ya bisa ketawa. Ada seorang ibu yang saking kepahitan sama suaminya bilang, "Bu, saya ini sudah mendoakan suami saya. Tapi Tuhan belum jawab. Saya doakan suami saya cepat pulang ke rumah Bapak. Cepat diambil Tuhan. Karena ini duri dalam daging yang membuat saya dari awal menikah. Hidup saya menderita dengan satu orang ini. Dan saya minta duri dalam daging dicabut. Mati. Tidak mati, Bu. Tiap kali kalau check up kesehatan saya, intip hasilnya saya harapkan kayak ginjal, kayak gagal ginjal. Tidak ada bintang, sehat semua. Malah saya yang sakit penyakit ada. Ya jelas saya bilang. Lah sumbernya hati yang didoakan mati, hati gembira, obat yang manjur dia sehat. Lah kamu tiap hari lihat dia mati sakit hati ya cepat mati. Makanya hari ini hidup ini tentukan loh saudara ya, ucapanmu akan dibenarkan. Berikutnya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati loh. Makanya mulut itu yang menentukan masa depan kita benar. Coba mulai sekarang bertobat yang suka ngomong mulutnya gampang ngeslong itu ya. Kasih rem mulai sekarang ya. Sebelum ngomong dipikir, ini menentukan, ini akan dihukum. Yang menentukan jangan gampang slong remnya ya. Mulai sekarang diperbaiki, pulang dari tempat ini sudah diberikan kampas rem yang kuat. Nah ya, begitu mau ngomong sedikit, oh ya. Jauh lebih baik kita ini memberkati orang. Walaupun orang itu sudah nyakiti hidupmu, waktu engkau menggemakan Tuhan, berkati dia. Nanti berkatnya kembali. Kalau ngutuki ya ngutuk kembali, wong menggema saudara. Saudara ngomong apapun itu menggema balik ke kita sendiri. Makanya hari ini ngomong kanan kiri, rem di dalam mulut, jangan slong ya. Suami istri tidak boleh cekcok, itu slong ya, itu ngeslong. Kalau suami istri cocok tiap hari dijaga. Saya percaya di tempat ini nanti akan banyak mengubah ibu-ibu yang tadinya ya jadi preman. Nanti suami-suami akan bersaksi sama Bu Siska. Sekarang istriku jadi putri Solo. Inge. Diinjek kakinya pun inje gitu ya. Kalau dulu diinjek, injek balik kamu ya. Jujur, kita mau loh akhir zaman. Status kita kejar posisi, jangan di dunia. Orang banyak kejar posisi viral, ngonten, terkenal.
Tapi berapa banyak orang kejar posisi di mata Tuhan. Hari ini kejar posisi, kita jadi sopan, kita jaga mulut. Yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Setelah itu satu poin ini kita selesai. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, harus jaga apa? Jaga harta, lidah. Mulut lagi loh saudara. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berikutnya buka Yakobus 1 ayat 26 kita baca. Supaya pulang dari tempat ini sungguh-sungguh. Perkataan itu punya kuasa. Hari ini kau ngomong sembuh walaupun kanker. Waktu kau berkata dengan perkataan yang setiap hari saudara perkatakan aku sembuh, aku sehat, aku diberkati, ada kuasa. Seringkali perkataan kita tidak ada kuasa karena perkataan kita seringkali hari ini kayak ember. Ngomong semuanya dicampur, ngomong firman ya iya, ngomong dunia ya iya, ngomong kotor ya iya, bingung Tuhannya. Ini yang ambil kuasa siapa? Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Maut bahasa roh, sandalawa 10 jam. Setelah sandalawa selesai 5 jam keluar matamu ya. Bacotmu ya, jujur. Sia-sia loh. Saudara mau berdoa 10 jam, tengking-tengking. Dalam nama Yesus, aku berdoa supaya kemiskinan pergi, enggak pergi saudara. Kita cuma pakai otoritas. Kemarin malam saya khotbah. Seringkali anak Tuhan pakai otoritas dalam nama Yesus tapi tidak punya wibawa Allah. Karena dalam hidupmu tidak pernah tunduk kepada Allah tapi tunduk kepada iblis. Otoritas dipakai dalam nama Yesus. Engkau tahu di dalam nama Yesus engkau punya kuasa. Tapi engkau tidak punya wibawa Allah. Saat iblis melihat engkau bilang, iblis pergi. Iblis bilang ini, kita ini sama. Kita ini satu tim, memangnya siapa kamu mau ngusir aku? Tidak ada wibawa. Cuman otoritas. Tangkap saudara, mulai hari ini serius sama Tuhan. Waktu engkau serius, hidupmu di mata Tuhan, tidak ada kebocoran mulut, wibawa Allah ada, percayalah. Begitu engkau berdoa, begitu engkau mengalami sesuatu, Tuhan itu tahu yang terbaik. Amin. Masalah itu gampang saudara buat Tuhan. Yang terakhir, yuk lihat yang ketiga, jangan bocor hati. Buka Matius 5 ayat 8. Pemain musik boleh siap-siap. Matius 5 ayat 8, menjaga renungan hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Berarti selama ini kalau saudara hidup dalam kepahitan disimpan. Ya, saya percaya di tempat ini, saya Bu Siska mungkin tidak tahu hati saudara seperti apa. Tapi di depan saudara bisa gini, Shalom, haleluya. Kalau ada alat pendeteksi hati di tempat ini, saya percaya seluruh ruangan ini pasti bunyi semua. Karena di dalam hatinya pasti ada marah, kecewa, sakit hati, takut, semua. Berarti kita rugi ya. Kalau kita berdoa, kita bisa jaga hati, kita akan ketemu Allah. Tapi waktu kok nggak bisa jaga hati, berapa banyak kita sakit hati dibawa dalam doa, nyembah Tuhan. Sakit hati dibawa pelayanan. Senyatanya saudara tidak melihat Allah, melihat demit. Iblis yang kau lihat. Makanya kita ini hebat bukan karena kita siapa. Tapi Tuhan melihat hati. Orang yang bisa menjaga hati di mata Tuhan, orang yang hebat. Berikutnya Matius 66 ayat 18. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Seandainya ada niat jahat dalam hatiku,
tentulah Tuhan tidak mau mendengar doamu loh. Hari ini jangan sampai kita tidak melihat Allah, Tuhan tidak dengar doa kita. Hanya karena kita bocor hati. Makanya kalau saya tulis renungan, ya saya tadi kayaknya bawa buku renungan yang terbaru. Ya saudara bisa baca buku itu, jangan dibuat kipas-kipas bungkus kacang ya. Karena buku ini banyak memberkati orang. Orang penjara bertobat karena baca buku, residivis 4 kali keluar masuk penjara bersaksi. Baca buku saya di sel penjara, dia bertobat. Tepuk tangan buat kemuliaan. Moga-moga bukunya ada di mobil, saya nanti suruh bagikan 3 hal. Yuk saya sudah selesai, PowerPoint yang terakhir. Orang yang menjaga renungan hati, itu adalah hati itu kenapa? Karena akar dari segala kejahatan. Hati itu mencerminkan Kristus. Hari ini jangan sampai bocor hati ya. Hati suci akan melihat Allah dan hati itu menentukan kualitas doa. Semakin bocor hatimu, doamu tidak akan makin punya kuasa. Bocor kuasanya. Karena firman Tuhan jelas berkata, seandainya ada niat jahat itu iri hati, ya jengkel sama mertua, jengkel sama ipar, jengkel sama teman baik, itu semua niat jahat dalam hati. Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Hari ini yuk kita bangkit berdiri, saya sudah selesai. Saudara dan saya pulang, yuk serius sama Tuhan. Jadi orang yang sopan. Jangan sampai bocor kesopananmu. Saudara, tidak ada yang dibanggakan kok. Kalau hari ini engkau dalam pikul salib tapi hidupmu sopan, Tuhan tetap acungin jempol buat saudara. Daripada saudara diberkati kaya, melimpah, hidup enak, rumah besar, mobil besar, pabrik besar, tapi di mata Tuhan setiap hari engkau bocor dalam kesopanan. Tidak ada nilai saudara. Pulang nanti Tuhan bilang ini, hai engkau pembuat kejahatan. Selama ini hidupmu hanya kejar besar tapi bukan benar. Kita mau pulang nanti, kita mau koreksi diri kita. Yang ngalami bocor mulut bertobat, bocor hati bertobat. Itu ciri orang yang punya kedewasaan rohani. Biar siang ini, pagi ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Kuasanya akan mengubahkan setiap saudara. Jangan pusing dengan pikul salib, karena salib itu sesuatu yang baik. Hari ini kau diberi didikan lewat pikul salib, itu tujuannya baik. Supaya dalam kehidupan kita mengalami kedewasaan rohani. Tidak lagi hidup di dalam kebocoran. Yuk kita nyanyikan sama.